Jawabannya semoga dapat kami semua pahami masalah ini. Tafadhali mungkin kepada Ukti Sri yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Ukti Sri untuk bisa meng-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya, ini saya mau bertanya Ustaz. Saya dulu pernah ikut asuransi selama sekitar 10 tahun. Tapi setelah saya tahu bahwa itu termasuk riba, kemudian saya tutup asuransi tersebut. Tapi ada satu asuransi yang tidak bisa saya tutup karena memang sudah selesai pembayarannya. Kemudian saya ingin bertanya, kalau misalnya asuransi tersebut nanti diambil oleh ahli waris, apakah itu tidak akan meninggalkan riba pada anak saya? Sekian. Kemudian satu lagi boleh Ustaz? Nah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa suami saya sekarang memang sedang ada konflik dengan menantunya. Kemudian sampai keluar kata-kata yang tidak menghinakan. Nah, ini saya bertanya pada Ustadz, karena memang menantu saya itu berpoligami. Jadi kemudian sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, ini bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Karena saya sudah berkali-kali menasehati agar kita menerima takdir Allah, bahwa itu memang untuk anak saya memang sudah takdirnya begitu, dan kita harus pasrah kepada takdir tersebut. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibbati fillah, berkaitan dengan asuransi yang tadi dikatakan mengandung unsur riba. Bagaimana tatkala kita bertobat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian adalah modal kalian. Modalnya itu yang halal. Sisanya itu yang namanya riba. Kalau modalnya itu 100 juta, kita dapatnya 150 juta, maka modalnya yang diambil. Terus 50 juta ya kasihkan kepada orang. Jangan diberikan kepada lembaga asuransi itu ya, tapi diambil diberikan kepada orang. Karena itu bukan hak kita. Kalau kita bertobat. Maka kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian modal kalian saja. Ribanya itu jangan sampai dimakan. Karena kita tahu Allah melaknat orang yang makan riba. Berkaitan dengan kasus menantu yang poligami. Ya ahibati fillah, yang harus dilakukan oleh orang tua kalau menantunya poligami adalah menguatkan hati putrinya. Bukan mengompori, memanas-manasi. Tapi bagaimana rumah tangga putrinya itu bahagia. Kita ini sampai saat ini masih banyak yang memandang poligami itu sesuatu yang hina. Bahkan dosa, bahkan kezaliman. Kita lihat bagaimana di masa Nabi SAW. Jangan bicara Nabi SAW. Itu kan Nabi, banyak orang bicara seperti itu. Bagaimana prakteknya para sahabat Nabi? Abu Bakar istrinya berapa? Umar istrinya berapa? Uthman istrinya berapa? Ali bin Abi Thalib istrinya berapa? Memang ketika menikah dengan Fatimah dia sendiri, tapi setelah meninggalnya Fatimah berapa istri Ali bin Abi Thalib? Dan dahulu orang itu menawarkan putrinya. Menawarkan putrinya. Untuk dinikahin jadi istri kedua, jadi istri ketiga. Jadi sebenarnya sesuatu yang wajar, yang lumrah. Namun gara-gara ya adanya propaganda negatif, maka poligami ini menjadi sesuatu yang
buruk. Maka mungkin yang perlu disampaikan kepada suami adalah kalau menantunya melakukan kezaliman, tugas kita memberikan nasihat. Tapi ketika tidak, menantunya adil, bagaimana kita menguatkan putri kita. Sampaikan kepada suami yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sekarang bagaimana menjadikan poligami ini ya pelajaran buat yang lainnya, sehingga perjalanan rumah tangga anak itu tidak terganggu. Karena kalau tidak, kesian, sudah dipoligami, bapaknya kayak gitu. Maka mungkin ya sebagai seorang istri mungkin bisa mendoakan terus ya. Kemudian mungkin menceritakan bagaimana orang-orang dahulu yang dipoligami putrinya. Aisyah, bagaimana Abu Bakar itu menikahkan Aisyah dengan Nabi SAW. Terus madunya Aisyah ini 8. Bayangin. Madunya itu 8. Yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dapat jatah 9 hari sekali. Nabi nginep bermalam di rumahnya. Dan itu dirasakan oleh semua istri Nabi. Makanya perlu kesabaran memang. Hadza wallahu a'lam.